Oke, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi jadi tren global di dunia pemerintahan, sesuatu yang katanya bisa bikin kas negara jadi gemuk, yaitu Badan Pajak Otonom. Coba deh bayangin, pertanyaan ini tuh bukan sulap, bukan sihir ya. Ini justru tantangan paling utama yang dihadapi hampir semua pemerintah di dunia. Gimana caranya? Biar bisa nagih pajak yang udah ada, tapi dengan cara yang jauh lebih efisien. Nah, untuk menjawab tantangan tadi, banyak negara mulai coba-coba model baru nih, namanya SARA. Gampangnya gini, SARA itu badan pemungut pajak, tapi mereka dikasih kebebasan atau otonomi yang lebih besar dibanding departemen pemerintah pada umumnya. Biar gampang, anggap aja kayak spin-off perusahaan. Departemen pajak yang biasa itu kan bagian dari induknya, yaitu Kementerian Keuangan. Jadi ya harus ikut semua aturannya. Nah, SARA ini beda. Dia kayak dibikin jadi entitas sendiri. Mereka bisa rekrut orang-orang paling jago dengan gaji yang bersaing. Mereka bisa atur anggaran sendiri. Tujuannya apa? Biar nggak diutak-atik politik dan bisa fokus 100% buat ngumpulin pendapatan negara. Kutipan ini pas banget nih buat jadi kerangka kita, soalnya janji-janji SARA katanya lebih efisien, bebas korupsi, pendapatan naik. Itu kan kedengarannya kayak mitos ya, indah banget. Nah, pertanyaannya, mitos-mitos ini beneran terbukti nggak sih kalau kita lihat datanya? Oke, yuk kita bedah sama-sama. Nah, sekarang waktunya kita uji semua janji-janji itu. Bener nggak sih model SARA ini sekeren yang diomongin? Yuk, kita biarkan data yang berbicara. Logikanya kan simple ya, kalau ada badan yang dikelola kayak bisnis, harusnya jadi lebih efisien dong. Jadi asumsinya proses bayar pajak buat kita-kita dan buat perusahaan bakal jadi lebih gampang dan cepat. Tapi tunggu dulu. Kenyataannya, datanya nunjukin sesuatu yang mengejutkan. Wajib pajak di negara-negara yang pakai SARA, malah ngabisin waktu lebih banyak, hampir 80 jam lebih lama setahun, dan jadi lebih sering ketemu sama petugas pajak. Loh, kok bisa? Ini nunjukin kalau sistem SARA itu nggak selalu lebih simpel, malah bisa jadi lebih rumit, mungkin karena mereka jadi lebih jago mendeteksi dan mengaudit. Oke, lanjut ke mitos populer berikutnya. Katanya nih, kalau urusan pajak dijauhin dari politik, praktik suap bakal berkurang. Dan ini salah satu alasan utama kenapa SARA itu dibentuk. Nah, yang ini ternyata lumayan mendekati kenyataan. Coba lihat, di negara yang nggak pakai SARA, lebih dari 28% perusahaan ngerasa diharapkan ngasih sesuatu ke petugas pajak. Tapi di negara SARA, angkanya anjlok jadi di bawah 20%. Jadi, poin pentingnya, independensi itu tampaknya emang beneran ngebantu ngurangin yang namanya uang pelicin. Oke, jadi kesimpulan sementara nih ya. Buat wajib pajak, prosesnya mungkin jadi lebih ribet. Tapi sisi baiknya korupsinya berkurang. Tapi kalau buat pemerintah, ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting dari itu semua. Yuk kita langsung ke intinya, duitnya gimana? Model SARA ini beneran bikin pendapatan negara nambah drastis nggak sih? Dan jawabannya, ya, analisis data dari banyak negara nunjukin kalau pakai model SARA itu secara konsisten naikin rasio pajak terhadap PDB sebesar 3-5%. Angka 3-5% mungkin kedengarannya kecil ya, tapi jangan salah. Dalam skala ekonomi sebuah negara, itu artinya tambahan pendapatan miliaran dolar setiap tahun. Nah, ini kan jadi pertanyaan ya. Kalau SARA emang sehebat itu naikin pendapatan, kenapa nggak semua negara aja pakai model ini? Pasti ada sesuatu kan? Pasti ada syarat-syarat tersembunyinya. Dan bener aja, ternyata SARA itu bukan tongkat sihir yang bisa nyelesain semua masalah. Keberhasilannya itu sangat bergantung sama lingkungan tempat dia beroperasi. Dan data ngasih kita beberapa petunjuk kuncinya. Jadi gini, riset nunjukin kalau negara-negara yang sukses dengan SARA itu adalah negara yang sebelumnya udah punya pemerintahan yang efektif, layanan publiknya bagus, dan sistem politiknya lebih demokratis. Dengan kata lain, SARA itu bukan obat instan buat pemerintahan yang bobrok. Justru sebaliknya, dia itu alat canggih yang paling ampuh kalau dipakai di negara yang fondasinya emang udah kuat. Jadi, setelah kita bedah mitos dan realitasnya, apa nih kesimpulan akhir kita soal model SARA ini? Oke, kita rangkum ya. Intinya, SARA itu alat yang super ampuh, tapi bukan peluru perak atau solusi ajaib. Dia terbukti bisa naikin pendapatan negara dan ngurangin korupsi. Tapi, ada tapinya, prosesnya bisa jadi lebih ribet buat wajib pajak. Dan yang paling penting, SARA ini baru bisa bekerja maksimal kalau fondasi pemerintahan yang baik itu udah ada duluan.
Pembahasan kita kali ini ninggalin satu pertanyaan besar soal reformasi. Apakah cukup cuma dengan ngubah desain satu lembaga aja? Atau jangan-jangan keberhasilan yang sesungguhnya itu bergantung pada kualitas sistem politik dan pemerintahan secara keseluruhan? Nah itu dia pemikiran yang menarik untuk kita renungkan.